Selanjutnya, masuk di materi tentang pengukuran. Apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan nilai ukuran suatu benda dengan nilai besaran sejenis yang telah ditetapkan dalam suatu satuan. Untuk mengukur atau menyatakan nilai suatu besaran, maka diperlukan alat atau instrumen pengukuran. Jadi, misalkan kita ingin melakukan pengukuran, berarti kita membutuhkan apa? Membutuhkan alat untuk mengukur. Nah, di sini untuk alat ukur itu bermacam-macam. Yang pertama, ada alat ukur panjang. Yang kedua, alat ukur massa. Yang ketiga, alat ukur waktu. Yang keempat, alat ukur untuk suhu badan atau suhu ruangan, dan yang lainnya. Yang pertama, kita masuk di alat ukur panjang. Biasanya yang kita kenal untuk alat ukur panjang yaitu mistar. Yang kedua, jangka sorong. Yang ketiga, mikrometer skrup. Sekarang kita masuk di mistar atau penggaris. Ya. Di sini, mistar atau penggaris ini memiliki skala terkecilnya yaitu 1 mm atau biasa kita kenal 0,1 cm. Jadi tingkat ketelitiannya atau nilai skala terkecil dari mistar atau penggaris itu nilainya adalah 1 mili atau 0,5 cm. Nilainya ketidakpastiannya, berarti nanti setengahnya dari 1 mili. Kita peroleh 0,5 mili. Jika kita menggunakan 0,1 cm, ketidakpastiannya setengahnya, jadi 0,05 cm. Di sini saya contohkan alat ukurnya yaitu penggaris untuk mengukur benda. Berapa sih panjangnya benda ini jika digunakan alat ukurnya yaitu penggaris? Ingat, hasil ukurnya apa? Hasil ukur itu adalah skala utama ditambah dengan skala terkecilnya. Ya, berarti ini terbacanya berapa? Yang pasti itu angkanya 4. Ini angka 4. Atau skala utamanya 4. Satuannya cm. Biasanya kalau penggaris kan satuannya cm. Kemudian kelebihannya ini berapa? Kelebihannya ini berada di titik, misalkan karena tidak terbaca ya, saya menganggapnya ini adalah kurang dari 4, kurang dari tengah-tengahnya ini. Berarti saya misalkan di sini itu adalah kelebihannya 4 mili. Kemudian skala terkecilnya dari penggaris itu adalah 1 mili dikalikan. Jadi berapa ini? 4 cm ditambah dengan 4 mm. Semua dijadikan ke cm saja, berarti 4 cm ditambah dengan 0,4 cm. Jadinya berapa yang terbaca? 4,4 cm. Selanjutnya, kita masuk di alat ukur panjang yang selanjutnya yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang diameter. Diameter apa aja yang bisa diukur? Diameter dalam dan diameter luar.
serta kedalaman suatu benda. Tingkat ketelitiannya jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Kemudian nilai ketelitiannya atau ketidakpastiannya itu adalah 0,1 ini dibagi dengan 2 atau setengahnya dari 0,1 mm. Kita peroleh 0,05 mm atau kalau jadikan ke sentimeter kita peroleh 0,005 cm. Di sini makna dari tingkat ketelitian itu adalah skala terkecil yang disebut dengan skala Nonius. Ya. Di sini perhatikan ada gambar bentuk jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki dua komponen yang paling penting, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Rahang tetap biasanya itu merupakan skalanya itu adalah skala utama, berarti nanti rahang tetap ini. Ini rahang tetap. Satuannya yaitu ingat sentimeter. Yang berada di sini itu adalah skala utama. Satuannya itu adalah sentimeter. Yang kedua itu rahang geser. Rahang geser itu biasanya memiliki skala. Skalanya apa? Skala Nonius. Ingat, skala Nonius. Kalau rahang tetap tadi skalanya skala utama. Dan skala Nonius itu satuannya adalah milimeter. Jadi nanti rahang geser itu yang ini. Rahang geser ini memiliki skala Nonius. Yang tingkat ketelitiannya kita gunakan satuannya milimeter. Bagaimana mengukur jangka sorong itu? Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya itu hampir sama dengan penggaris. Hasil pengukurannya yaitu skala utama ditambah dengan skala Nonius yang berhimpit dikali dengan nilai skala terkecil. Jadi hampir sama dengan penggaris tadi. Ya, hampir sama dengan penggaris. Skala utama ditambah dengan skala Nonius yang berhimpit dikali nilai skala terkecil. Ingat, yang atas ini nanti merupakan apa? Bagian atas ini. Skala utama. Yang bawah ini nanti merupakan skala Nonius. Nah, di sini pembacaannya skala bagaimana? Coba kita perhatikan yang bawah ini. Ya. Yang terbaca pada jangka sorong ini untuk skala utamanya yaitu berapa ini? Angka 2, lebihnya berapa? Lebih 1, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5. Kita tuliskan di sini 2,5 cm. Skala Noniusnya berapa? Skala Noniusnya cari yang di antara 0 sampai 9 ini yang skalanya berhimpit dengan skala utama. Berapa ini? Ternyata ada di angka berapa ini yang berhimpit? 4. Kita tuliskan di sini 4. Satuannya kalau Nonius tadi apa? Milimeter. Dikali dengan apa? Nilai skala terkecil. Tadi nilai skala terkecilnya berapa? 0,1 mm. Kita jumlahkan di sini 2,5 cm atau mau diubah ke
milimeter dulu. Diubah ke milimeter, berarti berapa di sini? 2,5 cm diubah ke milimeter berapa? Di sini jadinya 25 mm. Kemudian 4 dikali 0,1 mm diperoleh berapa? 0,4 mm. Berapa dijumlahkan? 25,4 mm. Kalau jadikan ke senti, naik 1 jadi berapa? 2,54 cm. Di sini satuannya adalah sentimeter. Selanjutnya, masuk di pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Alat ukur panjang ini memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan dengan jangka sorong. Jadi, fungsinya di sini sama dengan jangka sorong, yaitu mengukur diameter dalam dan diameter luar. Namun, tingkat ketelitiannya ini lebih tinggi, berarti lebih apa? Lebih akurat dibandingkan dengan jangka sorong. Tingkat ketelitiannya mikrometer itu mencapai berapa? 0,01 mm dan nilai ketidakpastiannya setengahnya dari 0,01 diperoleh 0,005 mm. Sedangkan mau dijadikan ke cm berarti ditambahkan 0, berarti 0,000 cm. Tingkat ketelitiannya yang sering digunakan itu adalah 0,01 mm. Walaupun di alat-alat yang lainnya bisa lebih teliti lagi, tapi secara umum kita gunakan yang ini. Kemudian, mikrometer skrup ini juga memiliki dua komponen utama. Yang pertama, komponen utama itu adalah poros tetap. Poros tetap itu berada di sini. Poros tetap, ini nilainya di sini. Kemudian poros putar. Poros putar berarti beradanya di sini untuk memutar ini. Kalau poros putar itu untuk skala nonius, sedangkan poros tetap untuk skala utama. Bagaimana mengukur menggunakan alat mikrometer skrup? Untuk mengukurnya, sebenarnya hampir sama dengan mengukur pada jangka sorong. Di sini skala utama ditambah dengan skala nonius yang berhimpit dikali dengan nilai skala terkecil. Jadi hampir sama dengan punyanya jangka sorong. Untuk membaca skala pada gambar ini, berarti kita harus mengetahui skala utamanya yang mana, skala noniusnya yang mana. Di sini, ini kita namakan skala utama. Kemudian yang ini, kita namakan skala nonius. Skala utamanya berarti terbaca berapa di sini skala utamanya? Yang atas 0, bawah ini 0,5. Berarti kita baca sampai di sini 9, ternyata lebih 9,5. Nah, tepat di sini skala utamanya itu terbaca berapa? 10. Ingat, satuannya apa kalau di skala utamanya pada mikrometer skrup? Milimeter. Kemudian
kita gunakan skala noniusnya. Skala nonius tadi apa? Skala yang berhimpit. Yang berhimpit ini di antara 0, 5, dan 45. Ini yang berhimpit berapa? Oh, ternyata ada di garis angka 0. Ya, tepat di sini. Yang berhimpit berarti 0. 0 mm. Dikalikan dengan apa? Berarti nanti skala terkecilnya. 0 mm dikali skala terkecilnya itu ada 0,01 mm. Berarti terbacanya berapa? Di sini 0 mm. Di sini 10 mm. Jadi berapa ini pengukurannya? 10,0 mm. Berarti angkanya 0 itu menunjukkan skalanya di sini. Kalau nanti angkanya bukan 0, ya tuliskan di sini dikalikan dengan 0,01 berapa, nanti tinggal dijumlahkan. Selanjutnya, kita akan masuki alat ukur massa. Kalian sudah mengenal untuk mengukur massa, itu biasanya menggunakan apa? Neraca. Jadi, alat ukur massa biasanya kita gunakan yaitu neraca. Alat ukur massa bisa digunakan, yang biasa digunakan itu neraca. Nama lainnya yaitu apa? Timbangan. Nah, jenis dari timbangan itu banyak ya. Atau neraca itu banyak, berarti maka kita harus mengetahui apa aja sih neraca yang sering digunakan. Yang bisa kita gunakan yaitu neraca Ohlson, yang biasa digunakan untuk di laboratorium menimbang massa-massa atau benda kecil yang berada di laboratorium. Neraca lengan biasanya untuk menimbang emas. Kemudian ini juga ya, neraca dacin, neraca pegas yang berada di laboratorium, kemudian neraca digital yang bisa digunakan untuk skala yang paling akurat dan bisa digunakan untuk menimbang massa yang berada di laboratorium. Kita masuki yang sering digunakan yaitu neraca Ohlson. Neraca Ohlson itu memiliki berapa lengan? 3 lengan. Lengan belakang itu nanti skalanya antara 0 sampai 500 gram. Kemudian lengan tengah skalanya 0 sampai 100 dan lengan depan itu adalah 0 sampai 10 gram. Nilai skala terkecil dari neraca Ohlson itu adalah 0,1 gram. Bagaimana menentukan pengukuran untuk neraca Ohlson atau neraca yang lainnya? Tinggal menjumlahkan ketiga lengan yang ditunjuk setiap anting pemberat. Nanti tinggal dijumlahkan yang berada di lengan depan, lengan tengah, lengan belakang, di setiap pemberatnya tadi tinggal dijumlahkan saja. Nih, kita lihat. Di sini ada apa ini? Neraca. Kemudian, nah ini yang lengan depan, ini lengan tengah, yang belakang ini adalah lengan belakang. Kemudian kita lihat di sini. Diperbesar, berarti nanti yang pasti terdiri dari 3 lengan. Kalau di sini ternyata pada neraca Ohlson-nya ini yang paling depan, berarti ini skalanya itu adalah 0,0 sampai 10 gram. Yang tengah ini ternyata dari 100 sampai
500 gram. Kemudian yang belakang ini antara 10 sampai 100 gram. Berarti bagaimana cara menghitungnya? Tinggal menjumlahkan saja. Kita lihat di sini skala yang depan, berarti berapa ini menunjukkan angka 7,5 gram. Lengan tengahnya menunjukkan angka berapa? 200 gram. Lengan belakangnya 90 gram. Tinggal dijumlahkan berarti berapa? 297,5 gram. Ini tadi jenis-jenis neraca yang sering kita gunakan. Neraca pegas, kemudian neraca lengan, dan neraca digital.